Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Bertemu lagi dengan saya M. Saripudin Basri, sarjana ilmu komunikasi, pewawancara eksklusif Agung Pos YouTuber. Saat ini saya berada di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Muhsin STMM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Muhsin. Kalau bisa kita sudah protokol kesehatan sudah dilihat dari pemirsa, kita biar enak ngomongnya dilepas ini Pak. Pak Muhsin, saya tahu rekam jejak Pak Muhsin sejak dari Kabupaten Oki menjadi ASN sampai sekarang di kedudukan Muhsin sebagai sekda, kalau tidak salah lebih kurang 7 bulan, tapi definitifnya 1 bulan. Apa saja tupoksi dari sekda ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji yang kami hormati, Ya. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu di ruangan saya ini, Ya. yang sudah lama kita berencana Representatif. baru pagi ini bisa Ya, dilaksanakan. Alhamdulillah, syukur. Dan salam sehat selalu buat Ya. semua. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Semangat ya. Jadi seperti yang diharapkan tadi, Ya. ya memang betul saya sudah 6 bulan itu PJ, Ya. Pak, ya, 6 bulan PJ dan belum 1 bulan itu baru di PDP Definitif. Ya. dengan melalui proses tahapan-tahapannya Ya. tentunya. Ya. Seperti kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun Ya. 2014 tentang pemerintahan daerah, Ya. bahwasanya sekretaris daerah ini adalah pembantu, Ya. membantu kepala daerah. Ya. Nah, ingat kata-katanya, Ya. membantu kepala Kepala daerah daerah. dalam menyusun kebijakan Iya. untuk menjabarkan visi misinya, agar visi misi Bupati Ogan Ilir Ya. dapat dijabarkan oleh para OPD-OPD. Iya. Ya. Nah, di dalam membantu ini tentu yang banyak berperan itu dalam arti peran koordinasi. Ya. Jadi kita mengkoordinasikan tugas-tugas daripada OPD dalam menjabarkan visi misi bupati tadi. Ya. Nah, kalau OPD-OPD ini tidak dikoordinasikan, bisa saja OPD-OPD mungkin Ya. belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu peran daripada pemerintah daerah, dalam hal ini sekretaris daerah, mengkoordinasikan tugas-tugas. Artinya seyogianya OPD SDM sudah terlatih. Seharusnya Ya. mereka sudah mengetahui dan paham Ya. akan visi misi bupati Iya. melalui program-program di perangkat daerahnya masing-masing. Nah, mereka menjabarkan, menuangkannya di dalam programnya, baik itu program jangka pendek, Iya. program jangka menengah, Ya. dan program jangka panjang. Iya. Dituangkan. Jadi ada tiga program itu mereka harus memahami. Harus memahami ini Ya. dituangkan dalam RPJMD Ya. Bupati. Ketika bupati dilatih, mereka selama batas 6 bulan mereka harus sudah punya RPJMD, Ya. rencana pembangunan jaga menengah daerah. Jangka pendek, Jangka jangka panjang. menengah, jangka Jangka panjang, panjang. ya. Ini kan bagaimana kalau seandainya mereka mutasi katakanlah di dalam perjalanan yang 3 ini? Ini tetap karena RPJMD ini merupakan janji ataupun program seorang kepala daerah mulai mereka mencalonkan diri, mereka sudah punya cita-cita. Ya. Artinya sudah tercanang. Sudah tercanang. Ya, ya. Artinya siapapun Ya. di OPD itu harus mengerti segala. mengerti daripada Ya. perangkat program ataupun misi Ya. dari Bupati. Ya. Apalagi itu sudah sering dicanangkan pada saat-saat tertentu, Ya. baik itu menjelang, begitu juga pada rapat-rapat Ya. dengan para PD di setiap momen-momen. Pak Sekda, kalau tidak salah sudah beberapa kali kita mengalami katakanlah pergantian, Ya. seolah-olah masih labil semua. Ini ada juga statement dari Pak Wabub sebenarnya, sehingga masyarakat tahu bahwa SDM Ogan Ilir kurang, sehingga sekarang kita belum banyak yang definitif, masih PLT. Ini bagaimana? Ya benar. Jadi untuk menjadi
ataupun menduduki Ya. suatu posisi tertentu itu dinilai dengan berbagai pertimbangan. Karena Ya. tidak mungkin orang yang bukan profesinya, orang yang bukan memenuhi kualifikasinya duduk di situ. Oleh karena itu, untuk bisa menerapkan ataupun mewujudkan visi misi bupati, dia harus mencari orang-orang yang kira-kira berkinerja baik Dan pas di sana. Iya. Nah, memang kita perlu ada tahapan. Iya. Tahapan-tahapan dalam arti melalui tahapan seperti lelang jabatan. Lelang jabatan. Jadi di lelang jabatan itu kita ada kompetensi untuk menilai silakan siapa yang akan berminat untuk mengisi posisi tersebut, asalkan mereka mampu bersaing sesama mereka. Nah, itulah nanti dipilih salah satunya untuk diangkat ataupun diganti. Berbicara lelang jabatan, sekarang kan masih PLT semua. Artinya sudah banyak yang akan bersaing di putaran kesekian ke depan. Pasti. Ya, Jadi seluruh yang PLT ini artinya belum definitif. Nah, yang belum definitif ini nantinya kita lakukan proses lelang. Tahun 2021 ini ada 4 OPD yang kita lakukan lelang. Nah, bukan berarti selesai hanya 4 ini, kekurangannya kita lakukan di 2022. Jadi 4 OPD ini karena menyangkut anggaran juga ya, anggarannya cuma hanya 4, jadi 4 dinas inilah yang kita lelang di tahun ini. Proses lelang atau asesmen Iya. Itu dibiayai oleh pemerintah. Bukan artinya pribadi. Bukan. Ya. Jadi APBD dibiayai oleh pemerintah dalam APBD kita. Jadi itu direncanakan, bukan tiba-tiba. Direncanakan karena ini menyangkut program sebelumnya. Pada saat menyusun anggaran 2021 kita mempunyai anggaran pada waktu itu dialokasikan 4 dinas. Nah, kekurangan ini kita program juga di 2022. Insyaallah 2022 semua yang PLT menjadi definitif. Bukan berarti orang PLT definitif. Peluang posisinya. Posisi di situ nanti menjadi jabatan yang definitif. Artinya yang mengikuti asesmen dan langsung lelang itu orang pilihan juga. Tidak sembarang atau semua terbuka? Terbuka. Asal memenuhi kriteria. Misalkan dari pangkat, dari basis pendidikan, basis rekam jejak jabatannya, rekam jejak perjalanan karir mereka. Itu ada penilaian administrasi. Jadi dari latar belakang pendidikan, pangkat sampai mendiri dan juga pengalaman kerja sebelumnya, apakah memang sudah mengikuti pelatihan misalnya menjadi termasuklah organisasi yang arti pengalaman itu banyak bidang. Ada nilai Pak. Jadi ada nilai semua. Jadi mulai yang formal sampai tambahan. Kalau yang formal kan ijazah. Kalau yang tambahan itu misalnya pendidikan diklat 4. Tapi minimal dia memang S2 ya. Asesmen dan itu. S1 bisa. S1 bisa. Artinya belum mengacu kita ke standar itu. Jadi nilai, ini ada nilai. S1 ada nilai. Kalau dia menyodorkan S1 nilainya poin S1. Kalau dia S2 poinnya nilai S2. Jadi dari situ sudah berselisih ya. Siapa yang S1 dengan S2. Ditambah lagi kegiatan aktivitas lainnya mungkin kan yang bisa mempertambah nilai tadi kan. Nah, itu dijamin tidak Pak Sekda? Apabila mereka sudah lulus lelang jabatan masuk, dijamin tidak kira-kira mereka itu berkinerja bagus? Secara tahapan kita yakini karena sudah melalui proses dan ini diuji oleh orang-orang yang memenuhi standar. Ada rentang waktu? Ini dalam waktu 2 tahun kita setahun pun bisa. Setahun kita bisa evaluasi. Setahun setengah setahun kita evaluasi, kita kasih tempo 6 bulan ataupun maksimum 2 tahun lah sudah bisa kita evaluasi. Artinya penilaian setiap saat dilakukan. Kalau memang terjadi hal-hal tertentu bisa jadi sebelum setahun bisa dievaluasi. Luar biasa. Artinya memang harus orang-orangnya terpilih. Betul. Jadi harus tepat. Makanya kadang-kadang walaupun kita buka ya belum tentu peminat-peminatnya memenuhi syarat. Karena sudah terkunci. Karena sekarang kan kita tidak seperti dulu lagi Pak Ji. Jadi kalau dulu
Saya mau ngangkat si A, langsung diangkat. Iya. Siapkan SK, siapkan apa namanya SK terakhir. Kalau sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Nggak bisa lagi. Itulah ada lelang jabatan, asesmen. Artinya Pak Sekda bersyukur orang-orang yang DPLT. Makanya. Bersyukur dan mereka harus artinya cepat belajar di kesempatan itu. Betul. Ya. Nah, dengan bersyukur itu bekerjalah dengan Bekerja baik. dengan baik. Iya. Karena tidak mudah untuk menduduki di suatu jabatan sekecil apapun jabatan. Artinya ya. ketika kita duduk di suatu posisi mulai dari yang terendah, terima kasih pimpinan percaya dengan bersyukur. Artinya kesempatan itu secara jatuh pada kita yang bersangkutan. Maka dengan itu mungkin kesempatan belajar Pak untuk lebih mapan lagi memasuki lelang yang definitif. Pak Muksin, saya mendapat bocoran bahwa APBD Ogan Ilir ini menurun. Plus ada pengurangan dana transfer dari pusat. Ini bagaimana Pak? Jadi inilah dinamika dalam penyusunan anggaran. Jadi kita mempunyai sumber pendapatan dari baik itu PAD, kan ada sumber pendapatan ini ada bermacam-macam. Ada PAD, ada transfer pusat. Ada juga pendapatan lain yang sah. Nah, transfer pusat ini ada namanya DAL, ada DAK, ada dana bagi hasil, ada transfer dana desa dan lain-lain. Kita memang di saat kondisi pandemi ini sebenarnya berlaku di semua, bukan kabupaten saja, seluruh kabupaten merasakan penyusutan terhadap pendapatan asli daerah karena sektor pajak mungkin rumah makan sepi. Kita kan dulu tutup rumah makan. Dari mana sumber pendapatan pajak? Artinya COVID ini banyak sekali. Banyak Pak, efeknya kemana-mana. Efeknya. Nah, ditambah lagi kondisinya seperti itu dan juga transfer dari pusat berkurang. Nah, dengan demikian bagaimana kita mengatur penggunaan dana ini agar kita belanjakan dengan sesuai dengan tingkat prioritasnya. Artinya program Ogan Ilir Bangkit Pak Bupati agak terganggu juga dari pengurangan ini. Bukan terganggu. Mungkin percepatannya agak kurang. Percepatan. Percepatannya mungkin belum cepat karena kita ada program-program mungkin belum bisa dilaksanakan dalam mundur waktu 1 tahun anggaran, mungkin tertunda menjadi tahun berikutnya. Atau mungkin ada semacam penekanan kepada OPD untuk mencari dana talangan. Bukan talangan, jadi kita untuk mencari sumber mengatasi kekurangan belanja ini, kita berusaha berjuang dalam arti mohon bantuan kepada pemerintah pusat. Ada yang dana yang bisa kita pergunakan untuk mendapatkan tambahan pusat. Ada juga bantu gubernur. Nah, seperti yang kita rasakan di Kabupaten Ogan Ilir, kita banyak dapat bantuan untuk pembangunan Ogan Ilir dari gubernur. Mensiasati dana-dana seperti kita ambil contoh kesehatan kan ada bisa dari pusat. Salah satunya Dinas bisa dari pusat. Itu mensiasati itu harus OPD bersangkutan atau kita juga semacam adaptif mensiasati pusat supaya itu mendapatkan. Mereka ini kan peluang untuk menyerap dana dari pusat ini ada. Nah, peluang untuk memanfaatkan dana dari pusat ini kita harus patuh dan taat dengan aturan proposal. Artinya usulan kita diiringi dengan dokumen-dokumen yang meyakinkan mereka agar mereka bisa membantu memberikan menyetujui proposal yang kita ajukan tadi. Jadi proposal disiapkan ditambah dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya sehingga mereka mempelajari Ogan Ilir ini layak dapat dibantu karena kondisi sekarang seperti ini berdasarkan jadi melalui pertimbangan dengan proses kita harus rajin menyiapkan proposal, tapi bukan sembarang proposal. Karena proposal ini terikat di satu dokumen, kedua waktu. Mereka ada batas, umpama batas bulan sekian penginputan data terakhir. Siapa yang belum menginput data sampai seperti itu mungkin tidak bisa diterima lagi usulannya. Artinya mereka harus jadi SDM lah kira-kira. Ujung-ujungnya SDM ini perlu. Maka dengan itu artinya OPD memang itu tuntutannya. Pasti itu. Paling tidak mereka bisa mensiasati itu. Jadi diharapkan
Pak Bupati juga sering mengharapkan rajin-rajin ke Jakarta untuk menjemput dana. Iya. Dengan tanda kutip positif ya, Positif. bukan berarti disuruh berangkat ke luar semaunya kan tanpa ada hasil. Diharapkan begitu berangkat ada hasil. Tuh, jadi kita harus dituntut banyak menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi, menjalin koordinasi baik ke provinsi maupun ke pusat. Tapi semua OPD itu memang ada peluang minta ke pusat. Ada. Jadi peluang. setiap kementerian itu ada peluang. dana-dana yang program-programnya untuk sampai ke daerah-daerah. Tinggal lagi kita bagaimana memanfaatkan. Memang karena semua mau minta, seluruh Indonesia mau minta, pasti kebagiannya sedikit-sedikit. Tapi kalau kita mampu menyiapkan dokumen, mampu kita berkomunikasi, dan insya Allah kita mendapat agak lebih besar. Sekarang berbicara masalah disiplin ASN, ini bagaimana di mata Pak Sekda sampai saat ini ASN organik? Ya, ASN kali ini kita memang selama pandemi ya terakhir kita saat-saat menerima kondisi itu ASN kita tidak dilaksanakan apel. Jadi di kantor pun tidak dilaksanakan dan secara keseluruhan biasanya satu kali dalam satu minggu itu dilaksanakan apel. Itu pada waktu itu kita tutup karena menghindari kerumunan. Nah, sekarang kondisi kita sudah agak membaik dan sudah diperbolehkan lagi apel. Nah, dari apel tersebut kita untuk mendidik dan melatih untuk disiplin. Karena di saat apel itu kita bertemu, ada hal-hal yang perlu disampaikan saat apel, itu sangat perlu. Nah, untuk meningkatkan disiplin ini, itu salah satu apel. Kedua, kita tingkatkan dengan absen. Jadi absen kita sudah pakai ini ya? Pakai fingerprint, fingerprint dengan wajah. Kalau yang kita sih sudah, kalau lihat wajah sudah bisa. Artinya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kalau dulu kan bisa tanda tangan oleh teman. Dengan adanya kita terapkan itu dan kita sanksikan dengan pengurangan pendapatannya PPP, nah, itu mereka menjadi lebih aktif dan lebih rajin. Alhamdulillah sejak kita terapkan itu sudah ada peningkatan terhadap disiplin dari pegawai. Ya Pak Musin, mungkin di akhir waktu saya ingin menanyakan, tapi tidak pas sebenarnya berat untuk menanya, tapi harus ditanyakan mengenai kalian sih yang sekarang ditutup bagaimana? Nah, ini salah satu suatu hal yang harus menjadi perhatian kita juga. Di satu sisi kita ingin mendapatkan PAD. Ini salah satu sumber PAD. Di satu sisi para pengelola tambang kadang-kadang belum memenuhi aturan. Selama ini memang belum ada perizinan. Saya tidak menuduh seluruh, Pak. Jadi sebagian ada yang belum perizinan. Jadi kita masih menertibkan ini. Kita cari karena izin ini Pak dari pusat. Jadi kita memfasilitasi. Nanti dalam waktu dekat akan kita rapatkan baik kepada penambang maupun stakeholder yang di bidang ini bagaimana solusi ini. Karena kita ketahui pasokan pasir sekarang sudah kurang. Kita memahami posisi ini. Kita tidak mungkin berlama-lama seperti ini. Dan kita cari tenaga kerja juga, Pak. Menambah tenaga kerja dan juga memang dibutuhkan, Pak. Untuk pembangunan kita. Bahkan pasir naik sekarang. Nah, akibat tadi kan? Akibat dari itu. Nah, tapi di satu sisi masyarakat kita kurang ini. Kalau tidak ditertibkan kapan lagi? Nah, makanya jadi kita dalam penertiban insya Allah kita dalam waktu tidak terlalu lama kita usahakan akan terwujudlah penertiban ini seperti apa dan mereka yang memang betul-betul pantas untuk diberi izin bisa beroperasi kembali. Tapi kalau mereka yang merusak lingkungan pasti itu tidak. Artinya harus ada persyaratan tertentu kan? Pasti. Jadi dia jangan sampai merusak lingkungan. Pokoknya kalau dia parkir di atas jalan misalnya lalu lintas terganggu, lingkungan jalan juga terganggu. Ini kan tidak memungkinkan, berarti dia operasional di situ. Tapi artinya ini pemasok untuk PAD juga, Pak? Betul. Jadi di sini termasuk besar juga untuk pendapatan daerah kita. Nah, jadi termasuk tanah kan masih. Insya Allah lah. Jadi kita tertibkan kembali, kita akan mengundang pihak penegak hukum atau Kapolres. Jadi
mungkin TNI dan DIM dan juga yang terkait lainnya untuk bicarakan bersama sebatas wewenang kita yang ada di kabupaten seperti apa, dan kita beri petunjuk ataupun solusi kepada mereka untuk melakukan proses perizinan ini. Pak Muhsin, di ujung waktu mungkin ada saran, pendapat, himbauan kepada ASN, kepada masyarakat secara. Oke, terima kasih. Jadi kita selaku ASN, ya, ASN ini aparatur sipil negara. Jadi diharapkan menjadi pelayan yang baik lah. Kita ini melayani masyarakat, melayani semuanya dalam arti sebagai pemerintahan, ya. Nah, diharapkan bekerjalah dengan baik kepada seluruh para ASN, kepada yang sudah diberi beban tanggung jawab, laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya, dan tingkatkanlah kualifikasi ataupun profesionalisme daripada pegawai ataupun ASN. Artinya jaga kepercayaan pemimpin. Kepercayaan pemimpin dijaga dan camkan panca prasetya korpri. Kalau itu dicamkan, dilaksanakan dengan kehidupan sehari-hari, insya Allah menjadi ASN yang baik dan menjadi amanat yang bisa dipercaya oleh pimpinan. Masih ada lagi? Ya. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Sekda Kabupaten Ogan Ilir, Pak Haji Muhsin SDMM, yang sebentar lagi MT-nya akan dilantik. Artinya beliau menyandang 2 gelar S2, bahkan mungkin akan mengejar doktor ke depan. Saudara pendengar, saudara pemirsa, kiranya apa yang sudah disampaikan Pak Sekda tadi bisa menjadi masukan semua pihak, terutama ASN di Kabupaten Ogan Ilir, supaya bekerja lebih baik, karena pekerjaan lebih baik dan profesional akan membuahkan hasil yang berkah. Demikian wawancara singkat kami, lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.